Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, sebelumnya memang sudah ada video tentang ataupun pembahasan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Untuk video ini sebenarnya lanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, untuk materi yang akan dibahas di perencanaan sumber daya manusia ini ada beberapa poin. Yang pertama itu akan membahas perencanaan prosedur dan rencana sumber daya manusia dan audit SDM. Yang pertama yaitu perencanaan prosedur dan rencana sumber daya manusia. Nah, perencana di sini maksudnya adalah orang, ya, baik secara individu maupun secara berkelompok yang memproses perencanaan. Nah, yang hasilnya menjadi rencana ataupun plan. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah apa yang akan direncanakan. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang job analisis, organisasi dan situasi persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini maupun di masa yang akan datang. Yang kelima, harus mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di masa depan ataupun di masa yang akan datang. Dan yang keenam, mereka harus mengetahui secara luas, ya, peraturan dan kebijaksanaan perburuhan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu tentang prosedur perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan dibutuhkan ataupun yang akan ditempatkan nanti. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia itu sendiri. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif ataupun beberapa pilihan. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Jadi dari beberapa alternatif itu dipilih yang terbaik atau yang lebih mendekati dengan rencana kita ataupun plan kita. Dan yang keenam, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Dalam merencana sumber daya manusia harus baik dan benar dalam pelaksanaannya supaya pembinaan dan pengarahan karyawan efektif dan efisien dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, ciri-ciri sumber daya manusia yang baik dan benar, yang pertama, dia harus mempunyai rencana yang menyeluruh, artinya jelas dan mudah dipahami oleh para karyawan. Yang kedua, job deskripsi. Nah, di sini setiap personel ataupun personil itu harus jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, rencana harus jelas menetapkan hubungan kerja. Nah, seperti saluran pemerintah dan tanggung jawab. Dan yang kelima, rencana harus lebih fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan, ya, seperti tujuan, pedoman dan pola dasarnya harus tetap sama. Dan yang keenam, rencana harus mengatur tentang mutasi, ya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, peraturan dan sanksi hukuman, pengembangan dan penilaian yang dinilai dan lain-lain. Yang ketujuh, dalam rencana harusnya terdapat secara jelas hak dan kewajiban para karyawan. Yang kedelapan, rencana harus menjadi sebuah pedoman, ya, kejelasan tugas, pendorong semangat bagi karyawan dalam bekerja. Yang kesembilan, rencana harus dapat kita gunakan menjadi suatu alat kontrol yang baik. Nah, jangka waktu rencana itu ada tiga, ya. Yang pertama, rencana jangka waktu panjang. Biasanya waktunya lebih dari 5 tahun atau 5 tahun ke atas, seperti rencana pensiun dan lain-lain. Yang kedua, rencana waktu menengah. Nah, ini kurun waktunya itu ataupun rentang waktunya itu 3 sampai 5 tahun. Biasanya ini seperti rencana promosi, demosi dan lain-lain. Dan yang ketiga, rencana jangka pendek. Nah, di sini rencana jangka pendek di sini
waktunya itu kurun waktunya 1 sampai 2 tahun. Biasanya yang termasuk di sini seperti rencana seleksi dan lain-lain. Perencanaan sumber daya manusia ini penting untuk beberapa golongan ya, seperti untuk perseorangan ataupun individu, perusahaan dan nasional. Nah, yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia penting bagi setiap orang ataupun individu, karena dengan perencanaan sumber daya manusia ini ia dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapainya. Untuk mencapai tujuan ataupun cita-cita ini, maka kegiatan-kegiatan yang akan lebih terarah, efektif dan efisien. Nah, selain itu individu ataupun perseorangan itu tadi dapat menilai seberapa jauh tujuan yang telah ia capai dalam setiap periodenya. Nah, contohnya seperti rencana pendidikan, karir, ekonomi dan lain-lain. Yang kedua, kepentingan bagi perusahaan. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini sangat penting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan perencanaan sumber daya manusia ini, kualitas ya dan kuantitas dan penempatan pegawai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, selain itu juga perencanaan sumber daya manusia di perusahaan juga akan dapat menilai apakah perusahaan berkembang ataupun maju atau tidak, serta apakah kontrol karyawan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Yang ketiga, kepentingan nasional untuk perencanaan sumber daya manusia ini bagi nasional seperti sangat penting, karena kemajuan suatu negara terletak pada keunggulan sumber daya manusianya sendiri. Nah, semakin tinggi mutu sumber daya manusianya dalam suatu negara, maka kemajuan negara akan semakin cepat pula. Nah, oleh karena itu di sini pemerintah harus benar-benar merencanakan peningkatan mutu sumber daya manusia supaya pembangunan di negara tersebut dapat berjalan lancar dan tepat. Nah, selain itu juga tanpa mutu sumber daya manusia yang baik, sulit bagi suatu negara untuk mencapai kemajuan yang cepat ataupun berkembang. Nah, peningkatan mutu manajemen sumber daya manusia hanya dapat dilakukan dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik dan benar. Misalnya perencanaan sumber daya manusia di bidang pertahanan penduduk, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, standar kemampuan sumber daya manusia. Nah, di sini standar kemampuan sumber daya manusia yang pasti dan akurat itu belum ada. Akibatnya informasi kemampuan sumber daya manusia hanya berdasarkan ramalan-ramalan ataupun berdasarkan prediksi saja yang sifatnya subjektif. Nah, hal ini menjadi kendala yang serius dalam perencanaan sumber daya manusia untuk menghitung potensi sumber daya manusia secara pasti dan secara akurat, seperti informasi energi mesin dan lain-lain. Nah, jadi perencanaan sumber daya manusia di bidang kemampuannya sulit sekali, sehingga perencanaan sumber daya manusia yang baik dan benar menjadi kendala. Yang kedua, manusia sebagai makhluk hidup. Di sini manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Karena itu sulit untuk memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya ia sebenarnya mampu mengerjakan sesuatu ataupun mengerjakan pekerjaannya, tetapi kurang mau melepaskan kemampuannya ataupun kurang mau memperlihatkan kemampuannya. Yang ketiga, situasi sumber daya manusia. Nah, di sini di kendala proses di sini adalah perencanaan sumber daya manusia yang baik dan benar, seperti persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Yang keempat, kebijakan perburuhan dari pemerintah. Nah, kebijakan perburuhan pemerintah seperti kompensasi, jenis kelamin, warga negara asing, dan kendala lain dalam perencanaan sumber daya manusia untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Nah, tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia bersifat eksternal dan internal. Nah, tantangan yang bersifat eksternal meliputi seperti bidang ekonomi,
sosial politik, perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. Sedangkan tantangan internalnya seperti anggaran, estimasi produk, penjualan, terus apa lagi ya, usaha ataupun kegiatan baru dan sebagainya. Selanjutnya itu materi selanjutnya yaitu tentang audit SDM. Nah, audit sumber daya manusia merupakan tindak lanjut dari realisasi perencanaan yang telah dilakukan itu tadi. Nah, audit sumber daya manusia ini penting dan mutlak harus ada untuk dilakukan supaya bisa mengetahui apakah para karyawan bekerja dengan baik dan berperilaku sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan tadi. Nah, pelaksanaan audit sumber daya manusia ini sangat penting bagi perusahaan maupun bagi karyawannya sendiri yang bersangkutan ya. Nah, kepentingan audit bagi perusahaan seperti yang pertama yaitu untuk mengetahui prestasi karyawannya. Yang kedua, untuk menetapkan besarnya kompensasi karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui kreativitas dan perilaku karyawan. Yang keempat, untuk menetapkan apakah karyawan tersebut perlu dimutasi baik vertikal maupun secara horizontal atau diberhentikan. Yang kelima, untuk mengetahui apakah karyawan tersebut dapat bekerja sama dengan karyawan lainnya. Kepentingan audit bagi karyawan yang pertama yaitu untuk mengetahui kepuasan ego manusia yang selalu ingin diperhatikan dan mendapat pujian dari hasil kinerjanya. Yang kedua yaitu karyawan ingin mengetahui apakah prestasi kerjanya itu lebih baik daripada karyawan yang lainnya untuk kepentingan jasa dan promosinya. Yang ketiga yaitu untuk mengakrabkan hubungan para karyawan dengan para pimpinan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan audit SDM. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil kerja karyawan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam menentukan besarnya balas jasa kepada setiap karyawan. Yang keempat, sebagai dasar pertimbangan pemberian pujian dan atau hukuman kepada setiap karyawan. Yang kelima, sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan mutasi vertikal ya seperti promosi dan demosi atau secara horizontal atau alih tugas bagi karyawan itu sendiri. Yang keenam, untuk memotivasi peningkatan semangat kerja karyawan, mulai dari prestasi kerja dan disiplin karyawan. Yang ketujuh, untuk menghindari terjadinya kesalahan sedini mungkin dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secepatnya. Yang kedelapan, sebagai dasar pertimbangan ikut sertanya karyawan dalam mengikuti pengembangan seperti pelatihan dan pendidikan. Yang kesembilan, untuk mengetahui ego dan kepuasan dengan memperhatikan nilai karyawan tersebut. Yang kesepuluh, sebagai pedoman yang efektif dalam melaksanakan seleksi penerimaan karyawan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar penilaian kembali rencana sumber daya manusia apakah sudah baik ataupun tidak, atau masih perlu disempurnakan kembali. Selanjutnya, pelaksanaan audit sumber daya manusia. Nah, pelaksanaan audit sumber daya manusia dilakukan oleh atasan langsung dan manajer urusan sumber daya manusia. Nah, baik secara individual maupun secara kolektif. Audit sumber daya manusia dilakukan secara formal dan informal, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, audit formal biasanya dilakukan oleh atasan langsung atau orang yang dapat memberikan sanksi. Sedangkan audit informal biasanya dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak dapat memberikan sanksi karena dia dari masyarakat ataupun dari luar. Nah, tetapi penilaiannya sangat objektif, jadi perlu diperhatikan penilaian formal sebagai masukan. Nah, audit sumber daya manusia baru ada artinya jika ada tindak lanjut dari hasilnya. Nah, hal ini sangat perlu supaya karyawan termotivasi untuk
untuk meningkatkan disiplin kinerjanya, semangat kerja, dan perilakunya sendiri. Nah, tindak lanjut dari audit SDM ini ada dua. Yang pertama yaitu apabila nilai auditnya baik, harus diberikan reward ataupun balas jasa seperti gaji atau kesejahteraan karyawan. Nah, misalkan dipromosikan atau penghargaan seperti bintang jasa, dikasih piagam, dan lain-lain. Yang kedua, jika nilai auditnya jelek ataupun kurang, biasanya dikenakan hukuman seperti gajinya tidak dinaikkan, demosi, ataupun diberhentikan. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia tentang perencanaan sumber daya manusia. Lebih dan kurang saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.